Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan, dan pada abad ke-15 terbentuk resmi bahasa Melayu di kalangan keluarga kerajaan. Dan akhir abad ke-19 terbentuknya bahasa Indonesia, dan pada awal abad ke-20 bahasa Melayu pecah menjadi dua. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Sehari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ejaan bahasa Indonesia dibakukan dan ditetapkan sejak 1972. Setelah mengalami beberapa perubahan, tahun 1901 ejaan Van Ophuus dan tahun 1947 ejaan Suwandi. Tahun 1975 dikeluarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD. 5 tahun sekali ejaan bahasa Indonesia senantiasa disempurnakan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai lambang kebangsaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan budaya. Selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jenis ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu tidak baku dan baku. Macam-macam ragam bahasa ada dua macam, yaitu ragam bahasa tulisan dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Fungsi ragam bahasa sebagai simbol identitas bangsa, sebagai simbol kebangsaan nasional, sebagai pemersatu antar kelompok, menyatukan berbagai bahasa, dan alat pemersatu adat dan budaya daerah. Selanjutnya ada PUEBI. PUEBI terbagi menjadi tiga, yaitu penulisan kata, pemakaian huruf, pemakaian tanda baca. Yang pertama ada penulisan kata. Penulisan kata terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu kata dasar, kata imbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Yang kedua, pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi 7, yaitu huruf abjad, huruf kapital, huruf vokal, gabungan huruf konsonan, huruf tebal, huruf konsonan, dan huruf diftong. Dan yang terakhir ada pembagian tanda baca. Tanda baca terbagi menjadi 13 macam, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda elipsis, tanda titik dua, tanda kurung, tanda petik, tanda kubung, tanda miring, tanda seru, dan tanda tanya. Selanjutnya diksi. Pengertian diksi adalah sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Ciri-ciri diksi: yang pertama, tepat dalam pemilihan kata. 2. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata. Yang terakhir, ada kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mampu dipakai untuk menyampaikan informasi dan pembicaraan atau penulisan kepada lawan bicara atau pembaca secara tepat. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dan yang kedua ada kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk kata atau frasa perhimpunan yang memiliki kesamaan atau kesejajaran baik dalam fungsi maupun bentuknya. Lalu ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Setiap kata haruslah memiliki fungsi yang jelas dan tidak boleh menggunakan kata yang berlebihan. Dan yang terakhir ada ketegasan. Ketegasan ialah suatu perilaku penonjolan pada ide pokok.